Oke, kali ini kita akan coba mengolah data yang kita punya menjadi variabel baru. Ya, jadi kita mengolah data-data yang kita punya dari variabel yang kita miliki menjadi nilai baru dari suatu variabel baru. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita membuat variabel itu. Caranya adalah dengan klik define. Jadi define adalah membuat variabel baru tambahan dari variabel yang sudah kita punya. Kita klikkan variabel nama variabel yang mau kita buat. Karena kita berikan nama risiko misalnya. Kemudian biarkan saja standar. Kalau kita pilih yang global permanen, maka dia akan tersimpan di dataset kita. Kalau ini karena akan kita ganti-ganti, maka saya biarkan tetap standar. Kemudian kita klik variabel type. Variabel type ini bisa bermacam-macam. Bisa nanti hasilnya adalah berbentuk angka, berbentuk teks, berbentuk tanggal, waktu. Boolean ini artinya matematis ya, perintah matematis. Kemudian bisa berupa angka, nomor telepon, bisa berupa yes no ya. Sekarang yang mau kita buat adalah yes no. Kita pilih yes no. Kalau kita klik OK, maka kita sudah punya variabel baru yang namanya resiko yang isian jawabannya adalah yes no. Di mana kita bisa melihatnya? Kita melalui list. Kita ya all, kita klik OK, maka kita akan punya variabel baru namanya risiko yang bentuknya seperti ini. Yang ini isiannya adalah yes no. Ya, jadi kita sudah punya variabel baru. Sekarang bagaimana kita melakukannya? Misalnya yang kita kategorikan sebagai mereka yang beresiko adalah mereka yang usianya di atas 60 tahun tapi tetap merokok. Ya, maka kita menggunakan perintahnya adalah if. Kita klik if, dari available variables-nya kita pilih jika dia usianya di atas 60 dan dia seorang perokok, maka variabel baru yang kita buat tadi yang namanya resiko isinya adalah yes. Kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, maka variabel resiko yang kita punya tadi isinya adalah no. Jadi ini bahasanya adalah jika seseorang berusia 60 dan dia seorang perokok, maka status resikonya adalah beresiko. Kelebihan tetap. Sedangkan kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, maka kita kategorikan resikonya adalah negatif atau dia tidak beresiko. Nah, dalam hal ini seperti tadi kita ketika melakukan perintah di select, maka kita bisa memanfaatkan ini. Jika kriteria kita ada beberapa, kita bisa menggunakan and, or, dan sebagainya ini. Kalau sudah, kita klik OK. Ya, maka komennya yang muncul adalah perintah-perintah yang kita klik kan tadi munculnya adalah seperti ini. Bagaimana mengetahuinya? Kita klik list. Kita pilih saja semua. All, kita klik OK. Maka di variabel yang kita punya tadi sudah terisi. Yang beri tanda centang ini artinya adalah mereka yang memenuhi kriteria. Coba kita lihat. Usianya 77 tahun dan dia seorang perokok. Ada yang usianya di atas 60 tahun, 67, tapi karena dia tidak merokok, maka dia tidak bisa masuk kategori ini. Karena perintah N itu artinya adalah jika dia memenuhi kedua kriteria. Kalau kita tadi menggunakan istilahnya, ya menggunakannya adalah or, maka yang berumur 67 tahun ini, walaupun dia tidak merokok, maka dia akan kena tanda centang. Jadi demikian perbedaan perintah N dengan or. Jadi kita dapatkan di sini mereka yang berisiko dan tidak berisiko. Berapa banyak mereka yang berisiko dan berapa yang tidak berisiko? Kita melakukannya melalui perintah frekuensi. Frekuensi kita perintahkan risiko. Kita klik OK, maka kita dapat. Dari 69 data kita, yang berisiko adalah 13 orang dan yang tidak berisiko adalah 56 orang.
Dan bagaimana kita mengetahui misalnya hubungan antara risiko itu dengan variabel yang lain ya? Seperti biasa kita gunakan tables karena datanya adalah kategori dan kategori. Kita ingin kategori antara exposure-nya adalah risiko tadi, kemudian outcome variabelnya adalah misalnya sakit. Kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Mereka yang berisiko ada 6 orang yang sakit, ada 6 yang tidak sakit, dan 7 yang sakit. Mereka yang tidak berisiko ada 29 yang sehat, ada 27 yang sakit. Dan hasil uji statistiknya adalah seperti ini. Demikian.